September 2022, kamera merekam langit Kiev. Sebuah objek kecil melayang lalu meledak menghantam gedung. Itu bukan rudal canggih senilai jutaan dolar. Itu drone buatan Iran, Shahed 136, dengan harga produksi hanya sekitar $20.000 AS per unit. Dan satu pertanyaan langsung mengguncang dunia militer. Bagaimana sebuah negara yang dikepung sanksi selama 40 tahun bisa mengubah aturan main peperangan modern? Jawabannya dimulai dari sebuah bengkel kecil di Universitas Isfahan tahun 1981. 3 pemuda, sepotong plastik, dan sebuah kantong infus rumah sakit. Sebelum kita bicara drone, kita perlu memahami dari mana Iran memulai. Pada awal 1979, ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran, dia mewariskan angkatan bersenjata terkuat di Timur Tengah. Angkatan udara Iran saat itu dipersenjatai F-14 Tomcat, F-4 Phantom, dan F-5 Tiger, pesawat yang bahkan lebih canggih dari armada udara Jerman, China, dan Israel pada masa itu. Iran menempati peringkat kelima militer terkuat di dunia, tepat di bawah AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Tapi ada satu masalah besar. Semua itu bergantung pada ribuan teknisi Amerika yang bertugas di Iran dan suku cadang dari perusahaan AS, Grumman. Begitu revolusi Islam bergulir, para pemimpin militer kabur atau dipenjara. Teknisi Amerika angkat kaki. Perusahaan AS memutus hubungan. Pesawat-pesawat senilai miliaran dolar itu berubah menjadi besi tua tak berguna. Iran kehilangan angkatan udara modern mereka dalam hitungan bulan. September 1980, pasukan Irak menyerbu Iran. Perang yang akan berlangsung 8 tahun pun pecah. Salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Hampir 1 juta orang tewas. Di awal perang, Irak punya keunggulan udara. Mereka membeli pesawat pengintai Soviet, mendapat citra satelit untuk melacak posisi pasukan Iran. Sementara itu, Iran memasuki perang tanpa visi yang jelas. Pesawat-pesawat canggih peninggalan AS terpaksa dibiarkan menganggur. Mereka tidak bisa mengoperasikannya dan tidak bisa membeli teknologi pengganti karena embargo internasional. Disinilah tekanan melahirkan inovasi. Gagasannya sederhana. Jika pesawat pengintai tidak bisa melintas di atas garis musuh, mungkin perangkat kecil yang bisa dikendalikan dari jarak jauh bisa menjadi solusinya. Lebih murah, lebih sulit terdeteksi, dan bisa menyediakan informasi yang sangat berharga. Pemikiran ini mulai berkembang sejak 1981 di Universitas Isfahan. Di sebuah bengkel kecil di kampus Universitas Isfahan, 3 orang bertemu dengan satu tujuan. Farshid, seorang pilot sipil. Said, mahasiswa fisika. Mas'ud Zahedi, pengrajin emas profesional. Mereka memulai dengan bahan-bahan yang tidak lazim. Potongan plastik, papan kayu, baling-baling yang dibuat tangan. Tangki bahan bakar mereka, kantong infus rumah sakit bekas. Ketika Purwarupa pertama dipresentasikan kepada pejabat militer, sebagian dari mereka tertawa. Ini mainan anak-anak, kata mereka. Tapi trio ini tidak menyerah. Mereka merancang, menguji, gagal, dan mencoba lagi. Ladang-ladang di Khuzestan menjadi arena uji coba mereka. Musim gugur 1983, sekitar 40 km dari garis pertempuran, alat yang dulu diejek itu terbang untuk pertama kalinya di atas posisi pasukan Irak. Ia kembali membawa foto-foto jelas dari lokasi militer musuh. Mainan itu baru saja membuktikan dirinya. Perintah pun turun, bentuk batalion Thunder, luncurkan program drone resmi.
Dan program itu segera berpindah dari bengkel mahasiswa ke tangan Korps Garda Revolusi Iran. Tapi drone pengintai saja tidak cukup. Sejak 1987, para insinyur di Batalion Ra'ad mulai memikirkan langkah lebih jauh. Drone yang tidak hanya merekam, tapi juga menyerang. Hasilnya adalah drone tempur Muhajir. Dan pada 1988, Iran menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menggunakan wahana udara tak berawak bersenjata dalam pertempuran nyata. Sebuah pencapaian yang sering terlupakan dalam narasi global soal drone. Tapi bagaimana mereka mendapatkan komponen? Embargo tetap berlaku. Jawabannya, jaringan bayangan. Korps Garda Revolusi membangun jaringan perusahaan di Dubai, memanfaatkan perantara di Singapura, membeli komponen dari puluhan negara, lalu merakitnya di Isfahan. Inilah mengapa ketika drone Shahed 136 ditembak jatuh di Ukraina, di dalamnya ditemukan chip buatan Texas Instruments dari Amerika Serikat. Para insinyur Iran juga belajar dari lawan. Mereka memantau penggunaan drone Scout dan Mastiff milik Israel di Lebanon pada 1982. Dan menyimpulkan bahwa teknologi itu bisa direplikasi. Sejumlah analis militer mencatat bahwa model-model awal drone Iran memiliki banyak kesamaan dengan desain Israel tersebut. Iran kemudian membalikkan logika perang modern. Selama dekade 1970-an, dunia percaya senjata tercanggih adalah yang paling efektif. Satu rudal presisi dari 1000 km jauhnya mengalahkan ratusan proyektil tanpa panduan. Tapi Iran menambahkan variabel baru, biaya ekonomi. Logikanya sederhana, satu drone Shahed 136 berharga sekitar $20.000 AS untuk diproduksi. Satu rudal pencegat Patriot Advanced Capability 3 milik AS harganya sekitar $4 juta. Jika Iran meluncurkan 100 drone sekaligus, biaya penyerangan sekitar $2 juta. Biaya pencegatan oleh pihak bertahan hingga $200 juta atau lebih. Drone tidak dirancang untuk menang lewat presisi. Mereka dirancang untuk menguras sistem pertahanan lawan dan membebani anggaran mereka. Ini terbukti nyata. Serangan ke fasilitas minyak Saudi Aramco pada 2019 menyebabkan kerugian puluhan miliar dolar. Sementara biaya drone penyerangnya hanya jutaan dolar. Dan pada September 2022, dunia benar-benar terbangun ketika Rusia mulai menggunakan Shahed 136 di langit Ukraina. Drone yang lahir dari kantong infus dan bengkel kampus kini menjadi senjata yang mengguncang Eropa. Pada 2026, drone Iran telah mampu menyerang sasaran di Israel, diluncurkan langsung dari wilayah Iran sendiri. Dari kantong infus dan baling-baling buatan tangan di bengkel kampus Isfahan pada 1981, hingga menjadi senjata yang mengubah lanskap perang global pada 2022 dan seterusnya. Iran membuktikan satu hal, keterbatasan sumber daya jika dihadapi dengan strategi jangka panjang dan kesabaran bisa melahirkan inovasi yang mengagumkan dunia. Drone bukan hanya tentang teknologi, ia tentang cara berpikir. Dan cara berpikir Iran tentang perang asimetris, kuantitas mengalahkan kualitas, biaya murah menguras biaya mahal, kini diadopsi oleh banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat sendiri yang pada 2026 mulai menggunakan drone Lucas yang merupakan rekayasa balik dari Shahed 136 Iran. Ironisnya sempurna. Kalau kamu menemukan video ini menarik, tinggalkan komentar. Menurut kamu, teknologi drone ke depannya akan mengubah perang seperti apa? Jangan lupa subscribe untuk video-video analisis militer dan geopolitik berikutnya. Dan klik notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya.